Hi guys, welcome back to Agam Black Channel dengan Adi. Adi ini teman gue pertama banget di Banda Aceh. Dulu kita kenalnya agak menarik, kenalnya di TikTok. Jadi ngeliat konten-konten beliau, dia marah-marah, sempat viral juga di Banda Aceh. Adi sampai ke ban akunnya cuma gara-gara apa ya istilahnya, ngeladenin orang-orang yang ngebully dia. Tapi yang bikin menarik pada saat itu gue ngelihat cara ngerespon dia, defense-nya itu berbeda, malah dibikin orang itu menjadi malu dengan apa yang dia ucapkan dengan bahasa-bahasa kotor, bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Itu keren banget. Itu pertama kali kurang lebih tahun 2019 ya bro ya? Iya. 2019. Jadi setelah itu dia banyak perkembangannya sampai jadi entrepreneur. Sekarang gantinya John LBF. John LBF versi Banda Aceh nih. Kenapa gue ajak podcast? Karena secara motivasi penting banget. Karena orang-orang yang memang merangkak dari bawah ini, dia punya perjuangan yang lebih daripada kita. Dan cara mengatasinya juga beda-beda. Salah satunya dari yang bisa kita lihat, cara dia ngerespon si haters-haters itu di TikTok dulu. Langsung aja nih gue perkenalkan Adi, sahabat gue di Banda Aceh, biar dia ceritain dirinya sendiri sedikit banyak. Halo. Apa yang kita bicarakan, Bang? Gak, idenya aja dulu. Apa background sekarang, lagi ngapain, terus kalau kita mau bahas obrolan zaman dulu nih, kok bisa gitu ngerespon hal-hal negatif begitu dengan cara seperti itu, bro? Karena hampir semua orang mungkin nggak kepikiran hal seperti itu. Mereka lebih meresponnya dengan cara emosi juga. Tapi Adi nggak. Untung aja, bukan untung sih, sayangnya akunnya udah ke-ban, jadi kita nggak bisa lihat secara track recordnya gitu. Tapi gue punya pengalaman menarik karena emang kenalnya dari video TikTok. Dulu gua? Ya dulu, kita cerita dulu nih. Dulu sempat viral dulu waktu 2020. Wah rame, Adi akunnya rame. Kalau untuk 2020. Banda Aceh top. Dulu 2020 pernah viral. Jadi saya di TikTok cat rambut, Bang, cat rambut. Betul. Rambut Dia juga putih. dulu nyentrik nih, gayanya nih di TikTok nih. Jadi pertama, Rambutnya blonde. ini kita cerita dulu ya. Nah, jadi dulu pernah saya cat rambut. Ya. Tujuan saya cat rambut itu untuk syuting film acak-acakan. Ya, dia juga bikin film di YouTube. Film biasa. Jadi sebagai kreatif ya. Jadi kita mencetak sebuah film yang kita contoh juga di Gangster Malaysia gitu. Ya, jadi kiblatnya Malaysia nih, anak Malay. Si Jai ya dulu. Si Jai. Jadi kita syuting, kebanyakan video kita, jadi kita upload semua. Proses video-video kita itu kita upload di TikTok. Ya. Nah, entah satu malam, entah 10 video saya upload. Oh, potongan-potongan nih ya. Jadi salah satu video ada yang viral. Ada yang viral. Jadi disitulah masuk netizen semua. Komentar, ada yang komentar positif, ada yang negatif. Pro Jadi dan kontra. yang saya respon yang dengan video itu tentang video yang negatif, Bang. Supaya Tentang kenapa? Video yang negatif. Biar orang-orang semua tahu apa tujuan kita membuat video tersebut. Oke, pada saat itu tujuannya apa tuh? Tapi dia proper loh bikin filmnya dulu. Maksudnya emang niat gitu, nggak sekedar short movie, tapi emang action kebetulan adegannya. Kebetulan beliau juga dan hitam ya kan, dia karateka. Tapi yang aneh video itu nggak sempat ini, Bang. Nggak sempat keluar semua. Cuma beberapa menit keluarnya. Tapi ya emang saya buat waktu itu tidak terlalu fokus. Ya. Karena yang pertama kalau kita buat film, kita harus punya ide, betul. harus Ide punya cerita. kawan juga, betul. Para investor yang invest modalnya. Ya, itu tim perlu juga penting ya, kru ibaratnya. Iya betul. Tapi kita cuma beberapa mudah. orang aja ya sempat vakum juga, nggak bisa buat lagi gitu. Nggak, mereka awalnya nge-hate ini alias ngebully ini gara-gara apa? Apakah dibilang sok keren atau gimana? Karena kita sama-sama orang Aceh nih kebetulan, kita tahu lah karakter-karakter yang begitu. Pertama, Hanji ugok lebih, ya, nggak bisa lihat orang tinggi. Pertamanya waktu berkelahi kan, film gangster kan berkelahi. Ya, jadi ini adegan fight. ada kawan, dia dalam berkelahi itu kurang tepat. Kurang tepat. Jadi kelihatan bohongnya gitu. Kelihatan bohongnya. Videonya kurang mantap lah waktu ditengok orang. Habis itu dikomen lah, macam-macam dikomen. Ada komentar yang ngebully, ada komentar yang puji, ada komentar yang emang
banyak lah, kalau orang nggak suka banyak emang. Lumayan view-nya waktu itu ratusan ribu juga ya. Banyak emang waktu itu. Rame. Pokoknya mungkin tembus ke Malaysia juga kali algoritmanya gitu. Karena itu juga masuk ke FYP gue di Jakarta pada saat itu sampai DM-an di TikTok itu komen-komenan lah ya. Nah dari situ tuh awal kenal. Pas gue pulang ke Banda Aceh minta ketemuan lah, ngobrol-ngobrol. Cuma baru ada kesempatan kita ngobrol di video nih kali ini. Tapi sejarah beliau nih keren. Kalau bicara konten kreator ini bisa dibilang suhu. Kalau kita mah masih cupu-cupu nih. Kalau beliau sih udah suhu di konten kreatornya dulu, karena terbukti gitu secara followers juga banyak. Karena itu natural ya, ibaratnya nggak beli-beli, nggak ini nggak itu ya. Dulu kan pernah. Tapi channel YouTube-nya masih ada kan ya? Di apa? Channel YouTube ya? Channel itu masih yang ada. adegan fight itu segala macam. Masih. Film-film itu masih pendek aman. Ya? Itu sejak 2016, tapi belum terlalu viral. Subscriber masih 1.500. Iya. Nanti kita tag deh nih nama YouTube-nya apa, ya kan? Subscribe guys ya. Karena gue nggak bicara fake, karena ini bicara jujur. Terus perjalanannya dia setelah itu sampai jadi entrepreneur nih. Dan yang bikin menarik tuh motivasi ini entrepreneur nggak wow kali. Motivator nih, ibaratnya kayak apa si botak itu, Mario Teguh, ya kan? Nggak, kalau bicara kehidupan sama Adi ini keren, karena memang ya banyak lah ya orang bicara public speaking, itu juga salah satu yang akan kita kulik tuh sebenarnya. Kalau bicara public speaking, kita ampun deh. Coba bro, sharing, ini kan video sharing nih. Abang agam black canda. Video sharing nih sebenarnya. Cerita sedikit. Jadi tentang sekarang atau lama nih yang kita. Kalau konten kreator udahlah kita close ya kan. Terus perjalanan karena tadi yang bikin menarik tentang konten kreator itu bagaimana cara beliau mengantisipasi atau berkomunikasi dengan para hatersnya dengan gaya yang berbeda. Jadi sekarang sesudah saya lepas di masalah waktu saya buat video di TikTok tersebut, itu saya masih di dunia barbershop, Bang. Masih dunia barbershop sejak 2019, 2020, 2021, awal tahun 2021 ini saya masih di dunia cut, dunia pangkas rambut. Barbershop. Dulu gue potong di situ tempat tadi juga. Jadi di situ kita kerja pangkas rambut, dapat uang habis, misalkan satu malam. Kayaknya secara kehidupan nggak ada tantangan ya. Ibaratnya besar sekali. Ya sekedar dapat duit tapi nggak ada sesuatu gitu ya. Cukup lelah. Sampai ibaratnya apa nih titik baliknya? Gue nggak bisa nih kayak gini nih. Nah suatu atau menantang diri sendiri, coba hal baru. Gini, waktu itu saya pernah juga termotivasi dengan para entrepreneur di luar. Nah, jadi mereka ini kenapa sukses di usia muda? Jadi apa salahnya dengan saya kalau saya sukses juga? Betul. Tapi itu tergantung di pola pikir kita. Nah, ini bicara mindset nih. Ini udah agak berat nih, mulai masuk nih. Jadi kebanyakan pemuda sekarang ataupun muda-mudi di Indonesia, ini dia kebanyakan menghabiskan waktunya di saat masa muda. Jadi menghabiskan waktunya untuk berenang-renang, bermain-main, menyanyiakan waktu. Sementara kebalikannya seharusnya ya. Jadi kebanyakan orang-orang teman-teman kita yang bilang ngapain sibuk kerja di waktu muda? Main-mainlah dulu, nanti waktu tua baru kerja. Ngapain kita kerja di waktu tua? Kebalik. Di hari itu saya memutuskan untuk putus cuci tangan di dunia barbershop. Bukan saya tidak mencintai barbershop tersebut, tapi disitulah dari perjalanan saya ke Banda Aceh dari kampung. Dari dulu di kampung di Lok Sukun, Aceh Utara. Jadi 2015 tamat SMA saya ke Banda Aceh, itu langsung saya main di barbershop. Itu bicara survival mungkin, bertahan hidup ya dengan apa yang kebisaan kita. Kan skill nggak semua orang punya skill juga sebenarnya. Walaupun sekedar potong rambut, kalau nggak bisa ya nggak bisa aja gitu. Dari 2015 sampai 2021 saya resign kerja barbershop. Itu saya cukup lah ya 5 tahun ibaratnya. 5 tahun. Langsung saya masuk ke network marketing. Dunia network marketing. Ini kalau kita bicara lebih luas, memang orang-orang yang ada di network marketing ini kalau udah di puncak ya, itu udah passive income-nya gila-gilaan ya. Karena di luar menjual produk dan jasa, emang ini butuh skill komunikasi. Betul. Nah, itu yang pengen kita kulik tuh. Gimana tuh caranya tuh? Karena kalau
Gini kenapa saya pilih network marketing? Produknya kita sebut boleh nggak? Siapa tahu dari sini bisa menjadi promote boleh. yang lain-lain. Nanti di ujung video kita. Di ujung video kita sematkan, siap. Jadi saya tertarik di network marketing. Banyak anak muda yang sukses di situ. Ya. Jadi salah satu orang terkaya di dunia yaitu Bill Gates. Bill Gates. Dia pernah mengatakan dalam quotes beliau, seandainya saya memulai usaha di awal, Ya. saya akan memilih network marketing. Ya. Nah, disitulah saya kupas network marketing itu apa. Apa itu? Dan Apa? ini network marketing itu jaringan pemasaran. Betul. Jadi saya pernah membaca buku The Cash Flow Quadrant yang diterbitkan oleh Robert T. Kiyosaki. Dalam buku tersebut beliau mengatakan ada 2 sudut pandang cara kerja, paradigma. Sudut pandang kerja. Sudut pandang cara kerja. Iya. Kebanyakan orang dalam 100% orang di dunia, 95% dia pilih paradigma kerja umum. Ya, yang pertama. Yang pertama Ya, umum. kita sebut. Yang kebanyakan orang di luar yang lakukan. Tapi paradigma kerja kedua itu paradigma kerja sukses. Itu cuma sedikit Apa orang yang membedakan? Yang membedakannya panjang, Bang. Panjang. Jadi yang pertama secara gini, briefing, secara ringkas, di paradigma kerja umum itu mereka bekerja untuk uang. Oke. Iya, gitu. Itu yang pertama, bekerja untuk uang. Kalau mereka tidak kerja, uang pun nggak ada. Uang pun nggak ada. Itu minusnya. Tapi kalau di paradigma kerja sukses, mereka bekerja untuk membangun mesin uang dulu. Ya. Nah, karena di saat mereka nanti sakit, tidur, ataupun bermasalah dengan jiwa mereka, ataupun usia mereka sudah tua, itu ada aset yang mencetak uang di belakang dia. Betul. Itu dia. Jadi kebanyakan orang berfokus di paradigma kerja umum, karena di situ comfort zone, zona nyaman. Zona nyaman. Ditambah kalau di paradigma kerja sukses ini seperti ikan lawan arus. Oh, salmon, oke. Banyak tantangannya. Jadi di luar zona nyaman. Di luar zona karena nyaman. kesuksesan tidak pernah lahir dalam kenyamanan. Rahim zona nyaman. Betul. Pasti di luar rahim zona nyaman. Kalau itu. Ikutin Andrew Tate nggak terakhir? Maksudnya? Andrew Tate. Nah, boleh cari tahu tentang Andrew Tate tuh. Dia juga ngomongin sesuatu hal yang begitu-begitu soalnya. Yang kemarin bukan viral sih, tapi emang agak sedikit kontroversial manusianya, miliarder di usia muda, tapi dengan cara dia gitu. Andrew Tate. Dia awalnya boxer. Petinju. Sampai dia bikin bisnis kurang lebih yang networking seperti itu. Itu dia punya universitas online, meledak, banyak pemasukan dari situ. Ya, lanjut. Nah, nyampe kemana tadi? Tadi paradigma pertama, paradigma kedua. Sesudah saya dapat paradigmanya, jadi kan kita anak muda. Ya. Berubahnya berarti ini udah 2 tahun ya bro, jalanin ini ya? Lebih kurang. 2001, 2002, 2003 ya, kurang lebih. Karena pertengahan 2021 ya sampai sekarang. Ya. Jadi banyak tantangan yang kita lewati. Nanti kita bedah tuh tantangannya satu persatu tuh. Boleh. Karena banyak orang yang nggak berani memulai karena ini dia tahu lawan arus. Betul. Secara fisik orang yang lawan arus jauh lebih lelah daripada orang yang nggak lawan arus, benar nggak? Betul. Belum lagi secara mental. Nah, karena kita kalau mau jadi orang luar biasa, kita harus tinggalkan yang biasa. Betul. Nah, gitu ya. Betul. Jadi sesudah saya dapat paradigma kerja sukses, ini saya pilih karena saya ingin berada di sedikit orang di dunia. Maksudnya kalau kita ingin mendapat yang berbeda, lakukan pekerjaan yang berbeda dengan orang lain. Betul. Jadi pas hari itu saya resign dari kerja tersebut, pindah ke kerja yang lain. Ya. Pindah ke kerja yang lain. Pas 1 minggu saya kerja tempat lain, kan orang-orang baru yang kita potong rambut. Ya. Baru. Disitulah mungkin jawaban dari doa. Jawaban dari Tuhan. Ini ada kaitannya sama Tuhan lagi nih, seru nih. Jawaban dari doa. Jadi dulu waktu berada di zona nyaman, kalau menurut saya pangkat sebut ini zona nyaman. Pasti. Karena tidak ada tantangan. Average lah rata-rata itu. Ya. Tantangannya cuma waktu sepi. Betul. Hujan sepi. Ya. Itu tantangannya sepi, alhamdulillah kita tidur. Dan tantangan-tantangan yang lumrah lah ya. Iya, betul. Nah, habis itu 1 minggu di tempat kerja yang baru. Ya. Itu keadaan sepi. Datanglah seorang malaikat kalau bisa saya bilang. Ya. Seorang malaikat yang orang tersebut mengajak saya di usaha ini. Nah, sesudah saya ketemu nih di barbershop nih ya. di barbershop. Oke. Nah,
itu sebelum saya berubah mindset. Sebelum Berubah ya. mindset. Disitulah ketemu, habis itu saya berbicara dengan beliau, saya foto rambut beliau. Habis itu beliau menjelaskan tentang usaha ini, mengkupas sampai ke dalam sehingga saya paham. Ya. Nah, pas saya paham, langsung saya izin, boleh nggak diajarin saya? Betul. Kalau boleh, saya berminat sekali. Karena mungkin ini salah satu impian saya. Betul. Saya ingin membahagiakan orang tua. Semua orang ingin merubah nasib ya. Merubah Sah-sah nasib. aja itu. Semua orang ingin lah. Pasti lebih Sukses baik. itu. Ya, sukses. Nah, habis itu jumpa sama beliau. Beliau saat itu emang orang sudah luar biasa di usaha network marketing. Ini emang udah jadi nih dia ya. Udah jadi. Jadi 1 minggu kemudian lagi saya komitmen, saya bergabung di usaha tersebut dengan beliau ngajak dan saya juga minta izin untuk bergabung. Dan beliau terus mengajari saya sehingga saya Kasarnya dimentorin lah nih ya. sehingga langsung berfokus. Enak tapi susah. Pasti. Sampai sekarang perjalanan Pasti. dari pertama bergabung mungkin sulit kita jelaskan. Betul. Itu. Nah, habis itu saya join, saya belajar, terutama kan kita belajar. Ya. Kalau tanpa kita belajar, semua hal pasti nggak bisa. Apa yang bikin lu kuat atau setidaknya terus bertahan sebelum mencapai ke titik yang ingin dituju? Motivasi apa yang memperkuat mental kita? Ya, yang membuat saya bertahan di salah satu usaha yang sangat keras, tidak terlalu keras boleh juga dikatakan. Ya. Karena ini bukan kerja keras, tapi ini kerja cerdas. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Yang membuat saya bertahan di usaha ini impian. Oke, berarti itu yang ngedrive ya? Iya. Kalau emang saya, misalkan saya tidak punya goal, tidak punya target di hidup ini, tidak punya apa yang saya ingin capaikan, ini pasti saya akan berada di zona nyaman lagi. Zona nyaman lagi, udah pasti. Jadi saya punya impian yang sangat terabstrak, terhasrat sekali. Ya. Membahagiakan orang tua. Ya. Karena cita-cita mulianya itu. Itu. Karena orang tua sekarang usia pun udah lanjut, udah 60-an. Jadi sebelum beliau meninggalkan semua. Kadang kita sebagai anak ada tuh rasa begitu ya. Itu sangat belum bisa berbalas budi dan segala macam. Itu membutuhkan para pemuda di salah satu Indonesia ataupun Aceh itu harus punya belief seperti itu. Itulah alasan terkuat, Bang. Ya, berarti itu yang ngedrive sebuah impian, sebuah pencapaian ingin merubah nasib dan membahagiakan orang tua di masa beliau masih ada nih. Masih ada. Beda cerita nanti soalnya begitu orang tua kita udah nggak ada, kayaknya udah kurang berarti gitu. Di masa hidup kita belum bisa memberikan apa-apa. Yang kita punya nanti kayak kurang berharga. Gitu. Ya, apalagi kalau udah menikah beda lagi ya kan. Di saat masih bujangan beda lah rasanya. Walaupun hanya 10.000 perak nih ceritanya, tapi murni dari kita. Oke, itu ngedrive-nya termasuk sentimental ya, bisa disebut emang personal banget tuh alasannya. Di luar itu secara karir atau secara dunia usaha, apa ya yang ngedrive lo supaya, kan yang namanya perjalanan pasti kita tersandung ya. Ada kerikil, ada ini, ada itu. Betul. Terus kadang juga nggak bisa nggak bisa dipungkiri, down juga kadang. Manusiawi lah hal-hal begitu. Iya. Apa yang membuat terus kuat? Selain yang tadi masalah orang tua itu. Yang membuat terus punya keras. Punya ingin keras berjuang lagi. Iya, saya harus menjadi panutan buat orang banyak. Oke. Karena Indonesia sekarang butuh entrepreneur muda. Jadi benchmark ya, jadi patokan gitu untuk generasi berikutnya. Iya, betul. Secara pribadi kan pasti kita punya impian. Impian. Setiap laki-laki lah bisa dibilang punya impian kesuksesannya masing-masing yang memang relatif. Ada orang yang hanya pengen begini, menurut dia udah cukup, ada yang lebih gitu. Nah, di dunia usaha yang dijalanin ini kan kita berhubungan dengan orang banyak.
apa yang paling penting dimiliki oleh seseorang di saat kita bergesekan dengan orang banyak? Kadang kan ada rasa malu, rasa gengsi, rasa nggak percaya diri dari kitanya. Karena kita di network marketing salah satu berinteraksi dengan orang banyak. Pasti, nggak bisa dipungkiri. Di saat saya di awal, ini saya cerita sedikit. Di saat saya di awal bergabung, itu kan salah satu network marketing ini membangun orang, membangun orang untuk menjadi pengusaha. Jadi di saat kita di awal belajar, kita kalau melakukan, di saat kita baru belajar melakukan, ini persis seperti anak kecil. Pasti. Yang baru lahir istilahnya, kan nggak bisa pakai baju sendiri. Diusahakan dia pakai baju sendiri. Nah, begitu juga kita bisa mulai usaha. Nah, di saat saya mulai pertama, tanpa banyak ilmunya, ini aneh gitu, lucu. Aneh. Tapi tanpa kita sadari, dengan rutinitas kita lakukan, sehingga sudah terbiasa, sudah aman, sudah menjadi karakter. Keanehan tersebut menjadi terbiasa. Menjadi terbiasa. Berarti di awal ada dong rasa-rasa melawan diri sendiri? Ada. Contohnya? Contohnya kalau emang motivasi yang saya dapat, kalau emang saya mau handle masalahnya, takut misalnya. Oke. Jadi obat takut tersebut melawan ketakutan. Ya, menghadapi ketakutan. Tapi kalau kita nyaman dengan rasa takut, kita akan mundur. Oke. Nah, misalkan kita disuruh ngomong sama orang 10 orang ataupun ngomong di depan panggung. Ya. Jadi kalau merasa takut, kita akan nggak mau. Tapi kalau emang kita akan ke depan, takut tuh pasti hilang. Ya. Nah, itu yang saya rasakan. Itu sebuah penaklukan ya terhadap diri sendiri. Berarti ada perubahan secara mental setelah menjalani bisnis ini sama sebelumnya. Betul, pengembangan diri sangat besar, Pak. Ada ya? Poin-poin besarnya apa aja tuh yang ibaratnya kita paham lah, dulu mungkin malas bangun pagi, ternyata udah berubah, hal-hal sepele aja di hari-hari gitu. Kalau masalah... Karena kalau kata orang sukses, hal-hal kecil itu yang merubah hidup sebenarnya. Betul. Jadi hal-hal besar diawali dengan hal kecil tapi biasa. Gitu. Gini, yang membuat tadi di mana? Perubahan terhadap diri sendiri dari hal-hal kecil yang sudah dirasa gitu, pengembangan diri. Kalau masalah perubahan ataupun pengembangan diri, ini sangat besar di saat saya mulai di usaha network marketing. Karena di sini bukan salah satu yang kita dapatkan bukan cuan aja ataupun bukan uang aja, tapi perubahan diri, pengembangan diri ini sangat besar. Sangat besar. Tentang diri kita hidup yang lebih baik, mendekatkan kita dengan yang di atas, ataupun dengan orang tua, dengan teman-teman terdekat, sikap kita dengan orang-orang di saat kita berbicara dengan orang itu harus kita. Berarti mulai dari attitude, mental, mindset itu berubah perlahan ya? Ibaratnya semua secara otomatis kebentuk ya. Betul. Kalau kita mengcompare diri kita yang dulu. Iya betul. Sangat besar perubahan. Bedanya. Sisi negatifnya ada nggak? Dari orang. Dari apa yang terjadi di kita secara perubahan, kadang kan gini, kita ambil contoh simple misalnya hal yang kita rubah menurut kita kayak baik, tapi ternyata tidak baik untuk diri kita. Tapi orang lain yang lihat nih, contoh deh, si Adi mas sekarang sombong, mentang-mentang udah begitu. Kalau masalah itu, sisi yang negatif yang bisa kita ambil, jadi tidak positif semua, ada yang negatif. Jadi perasaan kita yang negatif kita dapat di saat kita ingin berubah hidup, itu dari teman-teman terdekat sudah mulai menjauhi kita. Sudah pasti ada. Menjauhi kita karena di saat kita sudah beda, jadi teman kita menilai yang bahwa si hari ini sudah beda. Yang dulu dia ngopi sama kita, tapi sekarang nggak lagi. Dia ngopi dengan orang-orang yang satu mindset. Ya pasti. Jadi kalau kita mendengarkan mereka, 5 tahun ke depan, masa depan kita bukan di tangan mereka. Bukan di tangan mereka. Itu tetap di tangan kita. Ya. Nah itu sisi yang negatif yang saya dapat. Dan dulu sebelum berfokus di usaha ini, banyak sekali teman